Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah Sobat Sosial, info kali ini terkait dengan pemegang kartu Indonesia Pintar, bahwa ada kabar terbaru bagi penerima Kartu Indonesia Pintar, dalam hal ini program Indonesia Pintar untuk anak sekolah di tahun 2022. Nah, namun sebelum kami melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan update informasi pencairan bantuan sosial. Bagi Sobat Sosial yang merasa info ini bermanfaat, silakan untuk dibagikan ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun pada grup-grup WhatsApp. Dan bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya pada kolom komentar YouTube. Nanti kami jawab lewat chat, juga bisa jawab lewat video-video yang terbaru. Dan bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan subscribe, kami mengucapkan banyak terima kasih. Oke Sobat Sosial, kita langsung lanjutkan informasinya. Nah Sobat Sosial, kita tahu bersama bahwa di tahun 2022 ini ada 3 bantuan sosial yang sudah dipastikan diperpanjang. Yang pertama yaitu bantuan program Keluarga Harapan, yang kedua bantuan pangan non tunai, dan yang ketiga adalah bantuan program Indonesia Pintar lewat Kartu Indonesia Pintar. Karena itu, bagi penerima bantuan anak sekolah, dalam hal ini program Indonesia Pintar, bahwa telah turun surat terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan batas waktu aktivasi rekening yang diperpanjang hingga tanggal 31 Januari di tahun 2022 ini. Jadi bagi KPM PKH, KPM BPNT yang merasa mempunyai anak sekolah baik jenjang SD, SMP, SMA, bahwa saat ini sudah ada surat terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera melakukan aktivasi rekening. Jadi bagi yang merasa mendapatkan SMS nominasi ataupun yang belum melakukan aktivasi, segera melakukan aktivasi. Dan juga sering-seringlah untuk melakukan pengecekan melalui link pipkemendikbud.go.id. Apabila misalnya ada keterangan nominasi, segeralah untuk melakukan koordinasi dengan pihak sekolah agar diberi surat pengantar ke bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening sebelum tanggal 31 Januari tahun 2022, agar nantinya dana bantuan program Indonesia Pintar itu bisa masuk ke saldo rekening penerima program Indonesia Pintar. Karena saat ini data yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada terdapat sebanyak 1,7 juta siswa baik SD, SMP, dan SMA sederajat itu belum melakukan aktivasi rekening. Jadi sekali lagi bagi KPM PKH BPNT yang merasa mendapatkan nominasi, segera melakukan aktivasi rekening sebelum tanggal 31 Januari. Untuk diketahui juga bahwa proses aktivasi itu bisa dilakukan melalui sekolah secara kolektif, juga bisa dilakukan secara individu atau per orang. Dan biasanya untuk proses atau persyaratannya itu biasanya yang diminta adalah info dari fotokopi ya, untuk data diri siswa juga, atau raport, kartu keluarga, KTP orang tua, dan juga surat keterangan siswa, dan mengisi formulir yang ada di Bank Himbara itu agar bisa dilakukan. Nah, apakah jika misalnya penerima program Indonesia Pintar setelah di tahun kemarin itu sudah cair, apakah bisa cair lagi di tahun 2022 ini? Jawabannya adalah belum tentu, karena saat ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus dipastikan semuanya itu sudah terpenuhi. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang harus terpenuhi? Nah, di sini ada beberapa hal yang harus
diketahui oleh penerima program Indonesia Pintar yang dipastikan agar anaknya itu bantuan PIP-nya cair. Yang harus diperhatikan, simak baik-baik. Yang pertama adalah untuk memastikan nama KPM terdaftar di New DTKS, yang artinya data DTKS itu harus padan dengan data di Dapodik. Nah, jika misalnya Sobat Sosial ingin mengetahui apakah sudah masuk dalam data DTKS, silakan langsung ke operator desa yang memegang aplikasi data DTKS untuk mengecek apakah nama KPM dan anaknya penerima PIP ini sudah masuk dalam data DTKS desa atau tidak. Jika misalnya belum, silakan meminta untuk dilakukan pengusulan kembali. Yang kedua, memastikan nama anaknya itu juga sudah tercatat dan sudah terdaftar di dalam data Dapodik. Nah, data Dapodik ini yang dikelola oleh pihak sekolah, dan untuk bertanya apakah sudah masuk, silakan mendaftarkan diri ke pihak sekolah, karena yang memasukkan atau mengusulkan nama siswa ke Dapodik itu sesuai dari instruksi dari pusat. Yang ketiga, memastikan data kemiskinan itu sudah masuk di dalam data Dapodik, karena data kemiskinan di Dapodik itu menjadi data sinkronisasi dengan data DTKS yang dikelola oleh Pusdatin atau Pusat Data Informasi. Dan daftar isian data kemiskinan di Dapodik untuk diketahui antara lain, yang pertama nomor PKH KPM, kedua nomor KKS KPM, dan yang ketiga nomor KIP siswa. Nah, Sobat Sosial, itulah kabar terbaru terkait penerima bansos anak sekolah, dalam hal ini program Indonesia Pintar di tahun 2022 ini. Yang pertama tadi, bahwa tanggal 31 Januari merupakan batas akhir aktivasi rekening, dan juga hal-hal yang harus diperhatikan agar bantuannya bisa cair adalah yang pertama tadi, data siswa harus padan dengan data DTKS dan juga data Dapodik, dan memastikan namanya itu terdaftar di dalam data DTKS desa dan terdaftar di dalam data Dapodik yang dikelola oleh pihak sekolah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial dan salam kemanusiaan.